Bacalah banyak buku agar besok lusa bukan hanya agar kau tidak mudah ditipu oleh orang lain, tetapi agar kau dapat mencegah penipu menipu banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam literasi. Perkenalkan, saya atas nama Rifka Ramadhani, asal sekolah dari UPT SMA Negeri 1 Sinjai. Pernah gak sih kalian punya barang branded tapi KW? Atau kalian suka baca buku tapi bukunya buku bacaan? Stop ya teman-teman. Nah, itulah isi resensi dari buku yang akan saya resensikan dari salah seorang sastrawan dan penulis nasional yang karyanya sudah tidak asing lagi di telinga para generasi muda saat ini. Ia adalah Bapak Darwis, atau dengan nama pena Terelie. Identitas buku ini sendiri, yang pertama yaitu judul. Buku ini memiliki judul Selamat Tinggal, karya dari seorang sastrawan bernama Bapak Terelie. Penerbitnya sendiri adalah Sabagrip Nusantara. Cetakan ke-7 pada Februari tahun 2023. Serta genre buku ini adalah genre fiksi. Di dalam buku yang akan saya resensikan menceritakan tentang sebuah kisah kehidupan, perjuangan hidup, moralitas, kepalsuan, dan kisah percintaan yang sangat rumit. Buku tersebut berjudul Selamat Tinggal. Cerita ini bermula dari seorang bernama Sintong Tinggal. Ia merupakan mahasiswa abadi pada Fakultas Sastra di salah satu kampus ternama di Jakarta. Sintong dikenal sebagai seseorang yang memiliki sikap idealis, tanggung jawab, dan bahkan kejujuran yang sangat tinggi. Sintong juga merupakan penulis yang karyanya sudah banyak bertebaran di koran-koran nasional. Namun, Sintong dihadapi dengan dua pilihan yang sulit, antara tuntutan ekonomi dan realitas kehidupan yang ia miliki. Sintong bekerja pada salah satu toko buku berkah milik pamannya. Namun, ironisnya, toko tersebut merupakan toko buku bajakan. Disinilah kemunduran Sintong bermula. Patah hati dan tekanan finansial membuatnya kehilangan arah, sehingga membuat kuliah dan skripsinya tertunda hingga bertahun-tahun. Namun, kehidupannya yang penuh kompromi mulai berubah sejak pertemuannya dengan salah satu mahasiswa bernama Jess. Selain itu, pertemuannya dengan salah satu buku dari karya seorang sastrawan, bahkan penulis nasional yang bernama Sutan Pane. Toko inilah yang menginspirasi Sintong untuk mulai melanjutkan skripsinya kembali. Gaya bahasa yang digunakan pada novel ini merupakan gaya bahasa yang lugas dan komunikatif, sehingga para pembaca mudah untuk mengikuti alur yang berat. Selain daripada itu, novel ini menggunakan alur maju mundur yang diselingi dengan kilas balik. Novel ini juga menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menempatkan sang penulis sebagai seorang pengamat. Keberanian Terelie dalam menguliti realitas dunia pembajakan membuat ini menjadi kekuatan besar bagi para pembaca untuk lebih melek terhadap isu sosial dan meningkatkan moralitas serta kejujuran. Terelie juga patut diacungi jempol karena dia menyuguhkan para pembaca dengan pergulatan batik yang sangat manusiawi. Antara ia harus bertahan pada tuntutan ekonomi atau integritas sosial. Namun, antusiasme penulis dalam menyampaikan kritik sosial itu terlihat menggurui. Selain daripada itu, penyelesaian konflik yang terkesan sangat terburu-buru. Itu juga menjadi salah satu kekurangan dari novel Selamat Tinggal karya dari Terelie. Di dalam buku Terelie yang berjudul Selamat Tinggal menginspirasi kita semua untuk berhenti menggunakan ataupun membaca buku bajakan. Karena selain merugikan sang penulis, itu juga merugikan kita sebagai seorang pembaca. Penilaian saya terhadap buku Selamat Tinggal karya dari Bapak Terelie adalah 9,5 dari 10. Karena novel Selamat Tinggal mengajarkan kita semua, khususnya generasi muda, untuk pandai dalam memilah maupun memilih buku. Novel Selamat Tinggal ini berisi tentang kritik sosial terhadap industri pembajakan. Dan inilah yang mengajarkan kita semua untuk berani berkata selamat tinggal kepada kepalsuan dan selamat tinggal kepada pembajakan.